Setelah sebelumnya Xiaoyan berhasil mengalahkan Panatua Chen dan berpamitan dengan Han Shu dan juga leluhur Han Fei, dia kemudian pergi memasuki wilayah hutan yang sangat luas. Di dalamnya juga terdapat berbagai macam magical beast yang belum pernah Xiaoyan temui sebelumnya. Singkat cerita, Xiaoyan lalu mendarat di sebuah gunung bebatuan yang sangat tinggi. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan pun langsung duduk bersila dan bergegas mengatur aliran doqi di dalam tubuhnya. Bagaimanapun, kekuatan spiritual yang dipinjamkan Yao Tian sebelumnya jelas membuat tubuh Xiaoyan menerima beban yang sangat berat. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang kuat, takutnya Xiaoyan sudah jatuh pingsan bahkan mengalami luka serius. Selama pemulihan ini berlangsung, Yao Tian tampak berdiri di samping Xiaoyan untuk melindunginya jika ada bahaya yang datang. Setelah 2 jam berlalu, kondisi Xiaoyan tampak cukup membaik. Dia lalu bertanya kepada Yao Tian apakah kekuatannya sudah pulih sepenuhnya. Yao Tian pun memberitahu kalau saat ini dia setidaknya setara dengan bintang 8 Douzong. Namun setiap peningkatan level ke depannya akan menjadi sangat sulit. Jika Yao Tian ingin mencapai level Douzun seperti di masa lalu, maka dia membutuhkan tubuh fisik sama seperti halnya Yalao. Tentu saja semua itu bergantung kepada Xiaoyan apakah dia mampu menemukan tubuh yang sesuai ke depannya. Pencarian tubuh ini tentu tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan memerlukan kecocokan yang sangat tinggi. Jika Yao Tian sampai asal masuk ke dalam tubuh fisik, hal itu kemungkinan akan menimbulkan efek yang sangat buruk. Meskipun hal ini cukup sulit diatasi, tetapi Xiaoyan berjanji akan menyempurnakan tubuh terbaik bagi Yao Tian. Selama Yao Tian berhasil kembali menjadi seorang elit Douzun, maka keselamatan Xiaoyan di Central Plains juga akan semakin terjamin. Mendengar hal itu, Yao Tian pun tertawa puas dan berjanji akan melindungi Xiaoyan sampai saat itu tiba. Selang beberapa waktu, Xiaoyan lalu mengeluarkan sebuah botol giok berisikan pil Mekte Huang dan berniat untuk menelannya. Meskipun pil ini dapat meningkatkan level 1-2 bintang di ranah Do Huang, tetapi semua itu tetap bergantung pada keberuntungan. Jika sampai gagal, maka penggunanya tidak akan mendapatkan efek apapun saat mengkonsumsi pil tersebut untuk yang kedua kalinya. Begitu pil ini masuk ke dalam tubuh Xiaoyan, efek obat yang sangat kuat pun seketika menyebar ke setiap pembuluh darahnya. Untuk mempercepat proses penyerapan, Xiaoyan lalu menyalurkan api hijau giok secara perlahan di setiap bagian tubuh. Suhu panas dari api surgawi secara alami mempermudah Xiaoyan menghilangkan kotoran yang terkandung di dalam pil tersebut. Puncak gunung pun menjadi sunyi dan tenang begitu Xiaoyan tenggelam dalam mode pelatihannya. Terlihat hanya ada boneka siluman yang berjaga di samping Xiaoyan untuk menggantikan Yao Tian. Xin lalu berpindah ke sebuah wilayah yang dikenal dengan sebutan Pegunungan Qifeng. Wilayah ini sangat terkenal dan merupakan tempat di mana pavilion cabang utara berdiri. Terlihat di sana ada berbagai bangunan megah termasuk sebuah pagoda yang digunakan khusus untuk para jenius berlatih. Di puncak pagoda tersebut terdapat sebuah aula yang cukup luas. Pada saat ini ada sejumlah orang dengan aura yang sangat kuat sedang berkumpul di sana. Seorang lelaki tua yang duduk di kursi pemimpin pun tampak menatap token rusak yang menandakan kematian Panatua Chen. Selain itu, benang spiritual di dalamnya juga benar-benar menghilang, yang menandakan kalau tidak hanya tubuhnya saja, melainkan jiwa Panatua Chen juga ikut dihancurkan oleh seseorang. Berita ini jelas membuat seisi aula terkejut dan mengira kalau itu kemungkinan adalah perbuatan dari pavilion 10.000 pedang. Untuk mencari si pelaku, ketua pavilion lalu memerintahkan 3 tetua, yaitu tetua Feng, tetua Lei, dan juga tetua Dian untuk pergi ke kota Tianbei dan menghampiri klan Hong. Bagaimanapun sebelumnya Panatua Chen pergi ke sana untuk menemui Hong Chen. Setelah mendengar perintah tersebut, ketiga Panatua pun bergegas pamit dan seketika menghilang bagaikan kilat dari tempat mereka berada. Sementara itu di puncak gunung tempat Xiaoyan berlatih, terlihat gelombang energi yang sangat melimpah terus mengalir dan terserap ke dalam tubuh Xiaoyan. Tidak hanya itu, kekuatan obat yang dihasilkan pil Mekte Huang juga telah disempurnakan oleh api surgawi dan secara perlahan mulai berubah menjadi doqi murni dan menyatu dengan energi alam yang terserap. Tentu saja peningkatan kultivasi menggunakan pil obat merupakan metode yang kurang baik bagi pelatihan seseorang jika dilakukan secara berlebihan. Dikarenakan hal ini akan menghambat seseorang mencapai level yang lebih tinggi di masa depan, karena ketidakseimbangan antara fisik dan energi doqi yang dia miliki. Singkat cerita, 7 hari pun telah berlalu sejak Xiaoyan memulai pelatihannya. Meskipun efek obat dari pil Mekte Huang sudah disempurnakan sepenuhnya, tetapi Xiaoyan terus berlatih dan menyerap energi alam tanpa henti. Bagaimanapun Xiaoyan jelas mengerti kalau dia ingin menerobos 2 bintang sekaligus, maka pil obat saja tidak akan cukup. Oleh karenanya dia membutuhkan doqi murni yang jauh lebih besar.
Selama periode waktu ini, puncak gunung yang ditempati oleh Xiaoyan secara alami juga berubah menjadi tempat terlarang. Para magical beast yang berada di sekitar tempat itu sama sekali tak berani mendekat setelah merasakan aura mendominasi yang terpancar serta perlindungan ekstra yang dilakukan oleh boneka siluman. Tak lama kemudian, Xiaoyan pun tampak membuka kedua matanya secara perlahan. Di saat yang bersamaan, Doki Agung pun seketika mengalir deras di setiap pembuluh darahnya. Aura yang terpancar juga terus meningkat dengan sangat cepat hingga akhirnya mencapai puncak bintang 8 Do Huang. Pada titik ini, pilar Doki yang sangat megah pun tiba-tiba melonjak dan menembus langit. Xiaoyan bisa merasakan dengan jelas kalau kekuatannya saat ini benar-benar sudah mencapai bintang 9 Do Huang. Dengan kata lain, hanya tersisa celah 1 bintang saja untuk bisa menerobos ke kelas Douzong. Meskipun sudah banyak ahli yang terjebak di puncak Do Huang dan kesulitan mencapai terobosan, tetapi Xiaoyan sangat yakin dia bisa melampaui batasan tersebut dan naik ke tingkatan yang jauh lebih tinggi di masa depan. Tak lama kemudian, Yao Tian perlahan muncul sembari tersenyum dan mengatakan, "Xiaoyan, tak kusangka kau benar-benar mengandalkan kekuatanmu sendiri di waktu yang tepat dan berhasil melakukan terobosan. Selama bertahun-tahun aku belum pernah melihat ada seseorang yang berhasil melakukan hal semacam ini." Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum ketika mendengar pujian itu dan mengatakan kalau dia cukup beruntung bisa menghancurkan batasan yang dia rasakan sebelumnya. Dengan penuh semangat, Xiaoyan pun mengepalkan tinju di tangannya dan melepaskan sebuah pukulan untuk mengukur seberapa besar kekuatan dari bintang 9 Do Huang. Setelah merasa puas dengan peningkatan yang dia alami, Xiaoyan pun berniat mencari kota terdekat yang memiliki wormhole dan pergi sejauh mungkin. Bagaimanapun, setelah masalah yang terjadi sebelumnya, ini jelas bukanlah waktu yang tepat untuk berurusan dengan Pavilion Fenglei. Singkat cerita, Xiaoyan lalu bergegas terbang melintasi wilayah hutan dan akhirnya sampai di sebuah kota yang berjarak tak jauh dari area pegunungan. Untuk menyembunyikan identitasnya, Xiaoyan lalu memakai sebuah topeng sembari berjalan memasuki kota. Sesampainya di pintu gerbang, Xiaoyan melihat ada sekelompok orang yang sedang berkumpul dan membicarakan sesuatu. Karena merasa penasaran, Xiaoyan lantas mendekat dan menemukan kalau di sana terdapat sebuah poster buronan yang menunjukkan wajahnya. Jelas ini merupakan perbuatan dari Pavilion Fenglei. Para ahli yang berkumpul di depan poster pun terus membicarakan Xiaoyan yang baru saja membunuh Panatua Chen dan menimbulkan masalah besar bagi Pavilion Fenglei. Menurut kabar yang beredar, peristiwa itu tidak hanya membuat mereka mengeluarkan poster buronan, tetapi Pavilion Fenglei juga mengurung klan Han di kota Tianbei sebagai tahanan rumah untuk memaksa Xiaoyan muncul. Semua orang yakin Xiaoyan tidak mungkin kembali ke klan Han mengingat di sana terdapat 3 tetua Pavilion Fenglei cabang utara yang datang secara langsung untuk menghabisinya. Ekspresi Xiaoyan pun seketika berubah menjadi suram ketika mendengar berita ini. Karena Pavilion Fenglei berani mengusik orang-orang yang dia kenal, maka Xiaoyan jelas tidak akan diam begitu saja. Sementara itu, di kota Tianbei terlihat ada sekelompok pasukan yang berjaga di sekitar kediaman klan Han. Tidak hanya itu, Pavilion Fenglei juga mengirim sejumlah pasukan ke setiap sudut kota untuk memantau pergerakan Xiaoyan. Tentu saja pengepungan ini tidak dilakukan secara diam-diam. Bahkan orang biasa akan langsung mengetahui tujuan mereka, apalagi seorang ahli seperti Xiaoyan. Oleh karenanya, sebagian orang berspekulasi kalau Xiaoyan tidak mungkin kembali dan masuk ke dalam perangkap semacam ini. Meski selalu bertindak kejam terhadap musuh-musuhnya, tetapi Xiaoyan sama sekali tak berhati dingin kepada teman-temannya. Sikap inilah yang membuat para ahli tingkat tinggi seperti Kaisar Es, Dokter Peri Kecil, Medusa, bahkan Yao Tian merasa kagum dengan kepribadian Xiaoyan. Oleh karenanya, Xiaoyan tidak akan berpikir 2 kali untuk menyelamatkan klan Han dari tangan Pavilion Fenglei. Terlebih masalah yang menimpa mereka itu sepenuhnya disebabkan oleh tindakan Xiaoyan. Keputusan tegas ini secara alami membuat Yao Tian tertawa puas dan mengakui keberanian yang dimiliki Xiaoyan. Seandainya dia belum mempunyai guru, Yao Tian pasti sudah mengangkatnya sebagai murid. Karena Xiaoyan bertekad untuk melawan Pavilion Fenglei, Yao Tian pun berjanji kalau dia tidak akan membiarkan siapapun melukainya selama pihak lawan tidak memiliki seorang ahli puncak Douzong. Setelah mendengar perkataan itu, kepercayaan diri Xiaoyan pun semakin meningkat dan bergegas pergi menuju kota Tianbei dengan kecepatan penuh. Sementara itu, suasana di dalam kota Tianbei sendiri tampak suram selama beberapa hari terakhir. Semua fraksi yang berdiri di kota ini jelas merasa sangat cemas dengan invasi yang dilakukan Pavilion Fenglei. Beruntung pasukan yang dikirim tidak melakukan apapun kepada mereka dan hanya berjaga di sekitar kediaman klan Han. Meskipun klan Han memiliki kekuatan yang cukup besar di kota Tianbei, tetapi hal itu bukanlah ancaman besar bagi Pavilion Fenglei. Pada awalnya Han Fei sempat memberontak dan berniat untuk melakukan perlawanan.
Namun karena 3 tetua agung dari cabang utara datang secara langsung, Han Fei pun terpaksa menyerah demi keselamatan seluruh anggota klannya. Sebagian besar anggota klan Han yang terkurung di dalam mulai merasa ragu apakah Xiaoyan akan muncul untuk menyelamatkan mereka. Selain ada cukup banyak murid elit yang dikirim, masih ada 3 tetua agung yang kekuatannya di atas Panatua Chen. Meskipun Xiaoyan sangatlah kuat, tetapi semua orang tidak yakin dia mampu mengalahkan 3 ahli Douzong itu seorang diri. Singkat cerita, 7 hari pun telah berlalu sejak poster burunan Xiaoyan disebarkan. Pertarungan besar yang dinanti-nantikan masih belum juga terjadi hingga membuat kekecewaan di hati setiap orang semakin menguat, termasuk Han Shu yang sedang termenung di halaman luar. Melihat sikap adiknya itu, Han Yu kemudian menghela nafas pelan dan mencoba meyakinkannya kalau Xiaoyan bukanlah pemuda berhati dingin yang akan membiarkan rekannya berada dalam bahaya. Meskipun Han Shu berharap Xiaoyan kembali, tetapi dia juga berharap Xiaoyan mengabaikan masalah ini dan pergi sejauh mungkin. Bagaimanapun 3 tetua agung dari cabang utara merupakan eksistensi yang bahkan ditakuti oleh leluhur Han Fei. Jika Xiaoyan sampai nekat menyelamatkan mereka, takutnya dia tidak akan bisa melarikan diri lagi ke depannya. Tak lama kemudian, gemuruh petir yang sangat kuat pun tiba-tiba bergejolak di langit kota Tianbei. Seisi kota pun seketika merasakan ada sebuah aura megah yang melesat bagaikan kilat. Suasana kota Tianbei yang sebelumnya tenang pun perlahan kembali memanas setelah kemunculan sosok pemuda di langit. 3 tetua agung yang sebelumnya berdiam diri pun ikut bereaksi setelah merasakan aura tersebut. Tampaknya sosok pemuda yang mereka cari selama beberapa hari ini telah menunjukkan diri secara sukarela. Keberanian Xiaoyan itu secara alami membuat para ahli yang awalnya merasa kecewa dan ragu pun seketika dipenuhi kekaguman yang luar biasa. Selang beberapa waktu, sekelompok pasukan pun bergerak dan langsung mengepung Xiaoyan. Setelah mengetahui kalau identitas pemuda tersebut adalah Xiaoyan, mereka pun langsung menyerang tanpa memberikan peringatan sedikit pun. Melihat tindakan ceroboh itu, Xiaoyan hanya tersenyum dingin sembari mengeluarkan api hijau-giok dari telapak tangannya. Dalam sekejap, menyala api itu pun melesat ke segala arah bagaikan ular, hingga menyebabkan para ahli yang mencoba mendekat terhempas jauh ke tanah dengan sangat keras. Seisi kota Tianbei pun kembali dibuat gempar atas tindakan yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan itu. Siapa sangka dia mampu memukul mundur sekelompok ahli Do Huang dengan sangat mudah. Kemampuan ini jelas telah melampaui kekuatan ahli kelas Do Huang pada umumnya. Dengan ekspresi serius, Xiaoyan lalu bersuara dan menyuruh ketiga panatua agar turun tangan secara langsung jika mereka benar-benar ingin menangkapnya. Gemuruh petir pun seketika muncul diiringi dengan sebuah suara samar yang mengatakan, "Xiaoyan, kau adalah orang pertama dari generasi muda yang mampu memaksa kami untuk bertindak sejauh ini." Tatapan Xiaoyan pun seketika menyusut ketika melihat 3 sosok lelaki tua muncul di hadapannya. Dari aura yang terpancar, Xiaoyan yakin kekuatan mereka setidaknya berada di bintang 5 Douzong. Xiaoyan tentu tidak bisa membayangkan jika keempat cabang pavilion Fenglei sampai bersatu maka akan sebesar apa kekuatannya. Tampaknya gelar yang mereka dapatkan sebagai salah satu fraksi terkuat di Central Plains bukanlah omong kosong belaka. Meskipun Xiaoyan hanya seorang diri, tetapi 3 tetua agung sama sekali tak berani menyepelekannya. Bagaimanapun Panatua Chen benar-benar tewas di tangan bocah ini. Oleh karena itu mereka bertiga akan bertindak serius. Karena Xiaoyan memiliki teknik langka 3000 petir, mereka pun sempat memberikannya sebuah penawaran. Selama Xiaoyan bersedia patuh dan ikut kembali ke cabang utara bersama mereka, kemungkinan ketua pavilion akan mengampuni nyawanya dan hanya akan memenjarakannya di dasar pagoda petir seumur hidupnya. Kata-kata ini tentu saja membuat ekspresi Xiaoyan secara bertahap berubah menjadi dingin. Karena tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, dia pun lantas mengeluarkan boneka siluman dan bersiap untuk memulai pertarungan. Kemunculan boneka tersebut sontak membuat ketiga panatua cukup terkejut. Siapa sangka pemuda seperti Xiaoyan benar-benar memiliki harta tingkat Douzong yang bahkan tidak dimiliki oleh pavilion Fenglei. Namun jika Xiaoyan hanya mengandalkan itu, takutnya mereka bertiga akan memenangkan pertarungan ini dengan cepat. Karena pihak lawan masih terlihat tenang dan penuh percaya diri, Xiaoyan pun sedikit tersenyum sembari mengusap cincin penyimpanan yang terpasang di jarinya. Sesaat kemudian energi spiritual yang sangat kuat pun kembali melonjak dan merasuki Xiaoyan sama seperti saat menghadapi Panatua Chen sebelumnya. Perubahan Xiaoyan itu jelas membuat ketiga Panatua Agung sontak membenarkan informasi yang diberikan oleh Hong Tianxiao. Pada saat ini kekuatan Xiaoyan memang setara dengan bintang 8 Douzong. Namun ketiga Panatua Agung itu juga menyadari kalau kekuatan di dalam tubuh Xiaoyan murni terbentuk dari energi spiritual. Mereka yakin pasti ada jiwa dari seorang ahli tingkat tinggi yang bersemayam di dalam tubuhnya.
Nah, kurang lebih seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 95 part 1-nya. Dan untuk part 2-nya akan Mimin upload secepatnya guys ya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, and see you next time.